Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Alawiyah, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sarawangun. Pada video ini saya akan bersama 3 kepala sekolah, Pak Hasan SMPD sebagai kepala sekolah SMK Negeri 11 Sarawangun. Yang kedua adalah Hadi Irawan sebagai kepala sekolah SMP IT Mutadiin Hidayatul Mutadiin, dan ketiga adalah kepala sekolah dari PAUD IT Permata Hati yaitu Ibu Devi. Pada 3 kepala sekolah itu saya melakukan wawancara tentang kasus-kasus dilematika dan bujukan moral. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Alawiyah, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sarawangun. Baiklah, sekarang saya bersama dengan Bapak Hasan SMPD. Hari ini kami akan berdiskusi tentang dilematika dan bujukan moral. Pak Saat, kira-kira sudah berapa lama Pak jadi kepala sekolah di SMK Negeri 11 Sarawangun? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ditugaskan di SMK 11 Sarawangun sudah masuk 4 tahun dari 2020. Berarti sudah banyak lah Pak pengalaman. Insya Allah lumayan, masih perlu kerjasama tim yang penting. Baiklah Pak, hari ini saya akan sedikit bertanya tentang dilema etika dan bujukan moral Pak. Kira-kira selama Bapak memimpin, adakah kasus yang tentang dilema etika atau bujukan moral ini? Misalnya tentang nilai anak yang orang tuanya memaksa supaya nilai tinggi, atau kasus anak yang nilai remedialnya banyak, atau memang ada bujukan moral yang bersifat tidak legal atau melanggar hukum. Gimana Pak? Posisinya ini apa, untuk siswanya atau bisa untuk guru? Bisa kedua-duanya. Keduanya. Jadi pertama kita posisi untuk guru aja. Ya. Guru nih kita di sini kan dibayar per jam. Posisi dibayar per jam. Tetapi ada guru yang menuntut minta jam banyak. Tapi sayang kompetisi tidak ada. Itu termasuk dilema. Kalau dikasih banyak, yang jadi korban siswa. Kalau tidak dikasih banyak, dia punya tanggung jawab. Kasihan gitu Pak. Kasihan dia kan dia anaknya banyak, sekolah itu alasannya. Jadi itu termasuk dilema. Dilema bagi saya pribadi dan termasuk bagi sekolah itu. Kemudian kalau barangkali untuk siswa, banyak dilema sini. Bisa jadi salah satu contoh, misalnya ada siswa itu yang tidak ikut ujian, tetapi memaksa naik kelas. Yang pertama. Pada sisi lain, kalau dilihat anak ini jarang masuk, tetapi orang tuanya memaksa anak ini harus naik. Tentu dilema ini menyangkut keadilan. Kalau dinaikkan, anak-anak yang sudah rajin datang ke sekolah tentu akan menjadi pandangan bagi mereka. Oh, kali ini nggak usah rajin kita. Kalau kita rajin juga naik kelas juga, tidak rajin juga naik kelas. Seperti itu dilemanya. Dari 2 kasus ini, baik guru maupun siswa, selama ini Bapak kira-kira apa keputusan yang Bapak ambil? Baik, untuk keputusan seorang guru, tentu saya pribadi mengajak Waka Kurikulum bersama Waka Humas. Kita kondisikan dulu, kita tanyakan dulu, kenapa harus bawa Waka Humas untuk melihat kondisi guru itu. Yang tahu kondisi di lapangan ya Waka Humas, yang tahu posisi tentang kompetisi ya Waka Kurikulum. Jadi setelah berdiskusi panjang lebar, jadi tentu dicari titik tengah. Kita carikan titik tengah, jadi alternatif terbaik. Barangkali walaupun ditambahkan jam, kita cari jam yang sesuai dengan mendekati kompetisinya gitu. Kalau yang siswanya? Kalau siswanya kita ajak juga Waka Humas dan Waka Siswaan. Kita kondisikan lagi Waka Humas untuk melihat kondisi. Kita tidak tahu posisi anak ini kenapa malas. Bisa jadi ada lingkungan rumah, ada kondisi orang tua, keluarga dan lain-lain. Jadi kita petakan dulu, setelah kita petakan baru kita rembuk kembali. Kita lihat keputusannya gimana. Kalau memang betul-betul anak ini memang broken home keluarganya, jadi tidak terkontrol, jadi kita lakukan pembinaan dulu gitu. Seperti itu. Berarti keputusannya melakukan pembinaan dulu Pak ya? Iya, harus dibina dulu. Jangan kita terlalu cepat mengambil keputusan, kita harus mengidentifikasi dulu apa masalah anak ini. Apakah mereka ini keluarganya broken home, atau pengaruh lingkungan, atau gimana gitu. Jadi setelah diidentifikasi, baru bisa kita putuskan. Ternyata anak ini solusi yang kita lakukan. Kan Bapak sudah ngambil keputusan tadi. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Bapak dalam mengambil keputusan? Untuk faktornya, secara pribadi saya tetap berpegang teguh kepada pendirian, tapi tetap menerima masukan dari yang minimal dari Waka Humas dengan Waka Siswaan untuk siswanya. Kemudian untuk guru minimal masukan dari Waka Humas dan Waka Kurikulum. Setelah masukan,
ternyata ide ini sudah cukup lumayan, maka diputuskan secara hati nurani. Selain mengambil keputusan dari kawan-kawan ini, maka kita coba hati nurani kita berbicara. Ternyata insya Allah ini yang terbaik. Jadi Bapak mengutamakan aspirasi dari stakeholder ya? Iya, stakeholder sekolah yang sudah kita ini kita gunakan. Kita utamakan Pak ya. Jadi pengaruh dari maksudnya orang aspirasi orang tua pun juga Pak ya? Iya, perlu. Aspirasi orang tua itu sangat perlu, termasuk aspirasi lingkungan itu. Terima kasih Pak sudah diskusi hari ini, memberi pelajaran juga bagi saya. Mudah-mudahan keputusan kita, keputusan Bapak di lingkungan ini, di sekolah ini khususnya berdampak baik pada anak-anak dan guru juga Pak ya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih banyak. Siap. Alhamdulillah sudah melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Asman SMP selaku Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apapun hari ini bisa berdampak baik bagi sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Aulia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 11 Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Ya, hari ini bersama Pak Hadi Irawan, Kepala Sekolah SMP IT Hidayatul Muhtadin Kabupaten Sarolangun. Apa kabar hari ini Ustaz Hadi? Alhamdulillah baik. Mohon waktunya sebentar Ustaz, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Oke. Pertama, kira-kira sudah berapa tahun SMPT Hidayatul Muhtadin ini berdiri? Kalau SMP itu sebelumnya kan kita ITS, Ya. Kita ini pondok almarhum Mahathir Ridwan selaku penggagas dan pendiri pondok pesantren ingin buka pondok dan pendidikan di dalamnya ITS, karena memang pondok itu basic larinya ke Kementerian Agama. Kalau SMP kan umum. Berapa kali kami bilang kenapa nggak SMP aja, beliau bilang SMP banyak di luar, kita pondok. Berhubung semakin berjalannya waktu, kenyataannya SMP yang sekarang terjadi, dan itu 2016 kita berdiri, 2018 baru keluar izin. Jadi terhitung dari 2015 sampai sekarang. Sudah lama Ustaz ya? Alhamdulillah. Sudah betul menamatkan siswa Ustaz ya? Sudah menamatkan siswa. Nah, jadi Ustaz, selama pengalaman Ustaz memimpin SMP IT ini, kira-kira ada nggak terjadi kasus dilema etika ataupun pemoralan? Dilema etika ini tentang dua yang meminta anak dan naik kelas ke kelas, atau beberapa kejadian misalnya guru Ustadz bisa meminta guru untuk naik nilai anak-anak, atau kalau pendidikan moral itu memang ada bisa pencurian, pembulian terhadap anak yang berlebihan hingga membuat anak itu secara fisik itu tersakiti gitu. Kira-kira bagaimana Ustaz selama ini yang terjadi di SMP IT Hidayatul Muhtadin? Kalau di sekolah, kebetulan selama saya menjabat kepala sekolah, itu kasus tentang dilema etika itu kerap kali terjadi, apalagi ketika kenaikan kelas. Kenaikan kelas dan kita punya sistem penilaian tersendiri. Ada yang mungkin beberapa komponen yang anak mungkin tidak menyelesaikan, itu ya kemungkinan kan tidak naik kelas ataupun nilainya begitu rendah. Karena kalau kita menyamakan, artinya kita sudah melakukan ketidakadilan kepada yang mungkin yang rajin. Yang rajin atau kenyataan mungkin ada keluar, tidak perlu kita ingin kenyataannya semua naik semua nilai bagus semua. Memang ada seperti itu, dan itu memang ketika kenaikan kelas itu memang rapat sama menjadi guru itu memang selalu adanya perdebatan lah antara anak, karena kita ini termasuk ketika melakukan sesuatu hukuman itu dampaknya pasti ke orang tua. Orang tua itu pasti, Pak, kenapa mungkin kalau dalam hal tidak kita naikkan, orang tua pasti datang. Kenapa anak naikkan, maunya anaknya tetap naik. Sementara kalau kita naikkan, karena itu tadi ada beberapa yang tidak diselesaikan sama anak tersebut.
itu tadi yang kemungkinan kalaupun naik kami kasih seperti semacam naik percobaan, bukan tidak naik tapi naik percobaan. Dalam waktu kita kasih waktu tenggang waktu 3 bulan. Kalau dalam waktu 3 bulan selama percobaan ini tidak ada perubahan dari anak, ya kemungkinan kita turunkan kembali. Jadi keputusannya bersama Dewan Guru, kita lihat Bersama Dewan Guru. Dirapatkan, berarti ditinjau ulang, diuji kebenarannya, ya. Setelah itu buat keputusan yang tadi gimana sih? Lebih detail dijelaskan. Yang keputusan itu agak berat sebenarnya kalau majelis guru itu semuanya tetap tidak menaikkan. Oh, tidak menaikkan. Tidak menaikkan karena berdasarkan itu tadi asas keadilan. Kalau kita naikkan mungkin tak adil sama anak yang lain. Sementara kita dituntut di sini kalau sampai kita tidak menaikkan anak tersebut, kemungkinan pastinya anak tersebut pindah. Sementara kalau bisa putus sekolah saja. bisa jadi putus sekolah. Yang pasti anak tersebut kalau tidak naik itu malu untuk mengulang lagi sementara kawannya sudah naik. Jadi kita daripada anaknya pindah dan daripada anaknya mungkin sampai putus sekolah, mending tetap kita naikkan dengan catatan ada perjanjian dari pihak anak dan orang tua selama waktu 3 bulan. Jadi mungkin bahasanya keadilan versus kasihan ya. Iya, kasihan. Keadilan versus kasihan. Jadi di satu sisi kita pengen adil dengan seluruh siswa, satu sisi kita kasihan dengan anak atau orang tua ini tidak naik kelas. Jadi selama ini keputusannya dikasih waktu 3 bulan untuk menyelesaikannya. Jika tidak mampu juga, Ya, itu tadi memang pilihan dia anaknya untuk dan pindah atau semacam. Luar biasa kan, saya rasa itu keputusan yang sangat bagus ya. Walaupun kita swasta tapi tetap kita menjaga marwah ya, bahasanya itu di bawah sekolah kita, sehingga memang tidak semena-mena lah seorang anak pendidikan yang mudah gitu. Kira-kira Ustaz dalam pengambilan keputusan ini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Ustaz? yang pasti itu tadi yang saya bilang dari awal, asas kasihan tadi. Karena sudah beberapa, kalau seandainya keluar dari mulut orang tua, Pak, mungkin kalau anak kami tidak naik, mungkin tidak sekolah lagi. Nah, itu kan yang kita pikirkan, daripada kita memutuskan masa depan seseorang, makanya ya termasuk mungkin keputusan terberat ini ya kita ambil. Daripada anaknya nanti ketika kita tidak menaikkan, mungkin ada efek malunya dari anak tadi, kawan seangkatannya sudah naik sementara dia masih bertahan di kelas tersebut, akhirnya dia tidak sekolah lagi. Makanya ya keputusan itu kita ambil. Walaupun agak bertentangan dengan majelis guru yang lain, tetap motot gara-gara asas keadilan tadi. Kalau seandainya kita naikkan, cuman kalau tidak kita naikkan, ya kemungkinan terberat anaknya nggak sekolah lagi. Putus sekolah. Makanya itu bahaya lagi karena lebih dia bahaya diapan ya kan. itu yang pastinya. Jadi berdasarkan pengalaman Ustaz semuanya dengan kasus-kasus ini tadi, pelajaran apa yang bisa saya ambil atau Ustaz ambil apa kira-kira? Ya kadang anak itu masuk di pondok ini kan tidak semuanya keinginan dari anak. Kadang itu juga anaknya pingin sekolah umum, tapi kemungkinan dari pihak orang tuanya mungkin nggak ada waktu untuk mantau anak 24 jam di rumah, sibuk dengan pekerjaannya. Sementara merasa pondok lah mungkin tempat terbaik untuk anaknya kan. Kalau di pondok ya kemungkinan anaknya terawas 24 jam. Sementara itu tadi karena anaknya sudah tidak ada keinginan, mungkin karena ada keterpaksaan dari orang tua, itu tadi banyak berbagai macam cara supaya anak tersebut dikeluarkan dari sekolah. Artinya melakukan kesalahan ini, melakukan kesalahan itu, supaya dari pihak sekolah mengeluarkan. Dan itulah tujuan anak, karena dia dikeluarkan dari sekolah. Sementara kalau untuk ini pelajaran yang mungkin bisa diambil itu tadi, karena di dalam pendidikan kalau kita memang melakukan secara asas keadilan tanpa tidak memandang efek yang lainnya, itu agak berat seperti kasus tadi. Kita memang berpegang teguh dengan keadilan, sementara yang menanti kita
kemungkinan terberat anak ini putus sekolah. Nah, lebih baik ya kita bahasanya melawan rasa ketidakadilan tadi demi melanjutkan masa depan anak tersebut. Nah, sementara siapa tahu dalam waktu 3 bulan ini dia berubah karena sudah ada perjanjian dengan orang tuanya. Kalau tidak ada perubahan anak selama masa waktu 3 bulan yang dikasih dari pihak sekolah, ya kemungkinan memang pilihan dari anak dan orang tua harus mengerti. Nah, kemungkinan itu. Makasih Ustaz waktu yang sudah diberikan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat dan berdampak bagi orang lain Ustaz ya. Inilah hari ini wawancara saya dengan Pak Hadi Irawan selaku Kepala Sekolah SMP IT Hidayatul Mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnia Loya, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sarawangun. Hari ini saya bersama dengan Bunda Devi, Bunda, sebagai Kepala Sekolah PAUD IT Permata Hadi yang berada di Desa Karamandapo. Alhamdulillah hari ini Bu Devi ada peluangan waktu kita bisa berjumpa Bunda Devi ya. Masih muda bundanya tapi insya Allah pengalamannya sangat luar biasa. Apa kabar hari ini Bunda Devi? Alhamdulillah baik ya. Maaf hari ini ganggu ya, Iya. sedikit ingin diskusi tanya-tanya sedikit mudah menjadi pelajaran bagi saya. Kira-kira selama Bunda Devi memimpin OIT ini, adakah kasus-kasus yang seperti misalnya dilema etika atau rujukan moral dilema etika itu misalnya hal-hal yang berkaitan dengan etika, misalnya ada orang tua yang minta nilai anaknya ditinggiin gitu kan, ada yang maksa mau nampil di sebuah perlombaan tapi sama hukum, atau memang ada rujukan moral atau pelanggaran hukum atau pelecehan segala macam terjadi di sini. Mungkin ada kasus-kasus seperti itu ya. Baik, saya akan menjawab. Kalau untuk yang hukumnya sebut di awal tadi itu alhamdulillah belum ada. Tapi kalau misalnya orang tua mau memaksa anaknya tampil ke depan sedangkan anaknya belum punya kemampuan untuk tampil ke depan tersebut, saya mengambil keputusan untuk tetap menyuruh anak itu tampil ke depan karena itu bisa jadi suatu pembelajaran biar anak itu bisa berani untuk ke depannya, bukan karena bisa atau tidaknya, tapi dengan anak itu sudah bisa maju ke depan saja itu sudah menjadi pembelajaran yang sangat besar. Apalagi saya kan kepala sekolah tahu bukan SD, bukan SMP, bukan SMA yang anak sudah bisa diatur dan mungkin mentalnya sudah berani untuk maju ke depan. Seperti itu. Kalau misalnya untuk yang punya bilang kasus kekerasan atau itu alhamdulillah belum ada selama saya memimpin itu. Jadi seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa kasus dilema etika yang pernah terjadi itu ada orang tua ya. Iya, yang orang tua memaksa 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 anaknya untuk ikut lomba Iya. tertentu, sehingga seharusnya bukan anak dia Iya, gitu kan, tapi anak harusnya orang lain, orang tapi lain. dia memaksa tanda kutip, dan Bunda Devi mengambil keputusan mengambil keputusan untuk membolehkan Jadi walaupun anaknya belum ada jadi minimal nanti menjadi motivasi Iya, bagi menjadi Bunda motivasi. Devi dan apa tuh orang orang tuanya tuanya jadi benar benar iya, jadi biar anaknya lebih percaya diri seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman Bunda Devi, apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi atau kasus Lebih ke pembelajarannya tuh misalnya anaknya sukanya seperti ini, jadi saya tuh memilih sebelumnya itu memilih apa sih yang anak ini suka, jadi seperti itu. Jadi misalnya anaknya suka mewarnai, oh berarti anak ini harus ditekankan di mewarnai. Misalnya anak ini suka olahraga, berarti anak ini suka di olahraga. Nanti saya akan konfirmasi ke orang tuanya bahwa anak ini memiliki kelebihan di bagian ini, bahwa anak ini memiliki kelebihan di bagian ini. Nah, jika ada perlombaan atau tampilan-tampilan lain, jadi anak-anak itu sudah siap, saya sudah mempersiapkannya, dan orang tua juga bisa memilih kemampuan dan apa yang anaknya sukai. jadi dari apa dari orang tua yang ada kutip memaksa tadi, jadi kita tahu ya Iya. bahwa anaknya suka apa, Suka gitu, apa. dan itu menjadi Motivasi masukan untuk guru dan saya sendiri.
saya ambil hari ini adalah bagaimana Bunda Devi dapat menyerap aspirasi dari orang tua, dan itu menjadi masukan bagi sekolah sehingga perkembangan anak dan juga bisa. Terima kasih Bunda Devi waktunya hari ini, semoga hari-harinya jalan lancar. Itu saja hari ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berdampak baik pada sekolah ini dan juga terutama pada anak-anak yang masa depan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah melakukan wawancara terhadap 3 kepala sekolah dan semuanya berjalan dengan baik, kasus-kasus yang mereka angkat semuanya adalah benar-benar real dari kejadian-kejadian di sekolah, dan keputusan yang diambil pun sangat baik, dan diskusi yang saya lakukan bersama mereka adalah sangat seru, mengasihkan, dan tentu saja mendapat pelajaran yang bagus bagi saya sebagai pribadi, dan ini menjadi modal saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam memimpin. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.